Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah baik, Sir. Baik, oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar untuk materi sistem ekskresi pada manusia pada pertemuan ke-6 tentang mekanisme pembentukan urin atau proses terbentuknya urin ya. Nah, izinkan saya untuk screen share media pembelajaran untuk pagi hari ini. Oke, apakah bisa melihat PowerPoint-nya? Bisa, Sir. Oke, terima Bisa, kasih Sir. ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pembentukan urin ya pada pertemuan ke-6. Nah, di mana di sini untuk tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan mekanisme atau proses pembentukan urin pada manusia dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin ya. Ada dua nih. Jadi kamu tahu bagaimana proses pembentukan urin atau air seni dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin tersebut. Nah, untuk daftar isinya di sini jelas ya, kamu harus tahu apa itu urin, kemudian komposisinya, faktor-faktor yang mempengaruhi urin, kemudian mekanisme pembentukan urin, serta nanti ada resume atau kesimpulan dari materi kita. Nah, kemudian untuk peta konsepnya di sini jelas ya, kita akan fokus kepada pembentukan urin atau urine formation. Oke, nah langsung saja kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya urin itu ya. Nah, urin atau disebut juga dengan air seni atau air kencing merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses urinasi. Jadi kalau kalian mengeluarkan urin itu namanya proses urinasi ya atau pengeluaran urin. Nah, urin disaring atau difiltrasi di dalam ginjal, kemudian dibawa melalui ureter menuju kandung kemih dan akhirnya akan dibuang keluar tubuh melalui uretra. Nah, di sini ada istilah ureter dan uretra. Nah, kamu harus bisa membedakan yang mana ureter, yang mana uretra. Nah, karena banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam membedakan kedua istilah ini. Jangankan siswa, ada juga beberapa guru yang nggak paham cara membedakan yang mana ureter, yang mana uretra. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, coba kamu lihat gambar ini ya. Nah, ini gambar penampang ginjal secara anatomis. Di sini ada kidney atau ginjal, kemudian ada ureter, bladder atau kandung kemih, dan uretra ya. Nah, di sini kamu perhatikan perbedaannya. Nah, ureter dan uretra merupakan bagian dari saluran kemih, ya. Nah, di mana letak perbedaannya itu keduanya memiliki istilah yang sama. Nah, meskipun sama-sama menjadi bagian dari saluran kemih, namun masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda di tubuh manusia. Nah, Bapak jelaskan ureter dulu ya. Ureter merupakan saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, sedangkan uretra merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju luar tubuh. Jelas ya perbedaannya. Nah, ureter terdiri dari dua saluran yang terletak di sisi kanan dan kiri. Dia ada sepasang ya, terletak di antara kanan dan kiri tubuh. Nah, pada saluran ureter terdapat beberapa area atau daerah yang menyempit dan merupakan lokasi batu ginjal menetap. Nah, di sini ada bagian yang menyempit ya, guys. Nah, ini sebetulnya lokasi terletaknya batu ginjal. Jadi kalau seseorang mengalami batu ginjal itu biasanya terletak di bagian ureter yang menyempit ini ya. Nah, fungsi ureter merupakan saluran yang membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Nah, saluran ini tidak dapat dilihat secara langsung karena terdapat di dalam tubuh manusia. Itu ureter ya. Nah, sekarang uretra. Uretra merupakan saluran atau kanal yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Ya, dia tuh ada di bagian kandung kemih untuk
berada di bagian luar tubuh ya. Saluran ini dapat dilihat secara langsung karena berujung ke luar tubuh. Lokasinya berbeda di antara pria dan wanita. Nah, jadi secara gender atau jenis kelamin, nah lokasi itu berbeda ya. Uretra pada wanita itu berada di atas lubang vagina, ya. Sedangkan pada pria itu berada di dalam, dekat dengan pangkal penis. Ya, itu lokasi atau letaknya. Nah, pada wanita, uretra hanya berperan sebagai saluran pembuangan urin saja atau sebagai sistem ekskresi. Nah, namun pada pria, uretra itu berperan sebagai saluran pengeluaran air mani atau semen atau ejakulasi. Jadi itu berhubungan sama sistem reproduksi. Jelas ya di sini, uretra pada wanita itu berperan sebagai sistem ekskresi, hanya membuang urin. Sedangkan pada pria, uretra itu berfungsi sebagai pengeluaran atau ejakulasi semen, atau dia berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, meskipun memiliki peran atau fungsi yang berbeda-beda, namun uretra ini memiliki tujuan yang sama. They have the same goals, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh menuju keluar tubuh. Ya, kamu di sini bisa membedakan ya antara kedua istilah ini. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang fungsi utama urin. Jelas di sini ya, untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dalam tubuh. Nah, jadi kalau seseorang mengkonsumsi obat, itu biasanya obatnya akan dikeluarkan bersama urin. Atau misalnya ada seseorang yang tidak sengaja memakan racun atau toksin, itu biasanya racunnya akan dikeluarkan bersama urin atau air kencing ya. Nah, kemudian di sini ada komposisi rata-rata urin pada orang normal ya. Di sini ada molekul air, ada garam-garam mineral atau NaCl, natrium klorida, ada urea dan ada zat-zat nitrogen lain. Nah, di mana di sini ada komposisinya gram per 100 ml ya. Nah, air itu mengandung komposisi urin sebesar 96 gram. Kalau NaCl dia mengandung 1,8 gram, urea mengandung 2 gram, dan yang paling sedikit adalah nitrogen itu sekitar 0,2 gram. Oke. Nah, komposisi urin yang normal bervariasi atau beragam serta bergantung pada beberapa faktor. Misalnya, makanan kaya protein akan menghasilkan lebih banyak urea di urin. Jelas ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi daging, kemudian ikan, telur atau bahan-bahan makanan yang mengandung protein itu biasanya banyak mengandung urea ya yang sebesar 2 gram ini. Hal itu terjadi karena adanya deaminasi protein di organ hati pada pembentukan urea berikutnya. Bahkan setelah makan, gula dapat muncul pada urin orang yang normal. Jika kondisi lainnya konstan atau tetap, maka asupan makanan yang kaya akan cairan dapat meningkatkan volume air dalam darah sehingga akan lebih banyak urin yang diekskresikan. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada cuaca dingin ketika ekskresi keringnya akan berkurang. Jadi biasanya kalau kita tuh berada di tempat yang dingin atau misalnya di ruang ber-AC, itu kita sering merasa sesak ingin buang air kecil kan? Itu berhubungan sama kondisi tubuh kita ya. Nah, demikian pula jika kalian mengkonsumsi makanan asin, ya misalnya makan ikan asin atau makan sesuatu yang mengandung garam, itu maka garam-garam berlebih akan diekskresikan ke dalam urin. Ya, seperti itu. Nah, jadi molekul-molekul abnormal di dalam urin itu juga ditemukan pada berbagai kasus penyakit tertentu. Misalnya penyakit kencing manis atau disebut dengan diabetes apa? Mellitus. Mellitus. Bagus, diabetes mellitus. Nah, urin pada penderita penyakit ini masih mengandung glukosa, ya. Nah, hal itu terjadi karena tubuh tidak mampu menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, diabetes mellitus terjadi karena ketidakmampuan pankreas untuk mensekresikan hormon apa? Hormon
Ada yang tahu hormon apa? Hormon insulin, ya. Oke, hormon insulin. Nah, jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang tidak mampu mensekresikan hormon insulin yang ada di dalam pankreas. Oke ya. Nah, itu informasi tentang urin dan komposisinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme atau proses pembentukan urin. Oke, dalam ginjal terjadi serangkaian proses pembentukan urin. Ada 3 istilah ya, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu artinya penyaringan, reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali, augmentasi itu adalah pengeluaran ya, atau pengumpulan. Darah yang masuk ke ginjal mengandung lebih banyak oksigen dan sedikit mengandung karbon dioksida. Biasanya darah yang masuk memiliki kadar air, garam-garam mineral, dan produk limbah nitrogen yang lebih besar daripada darah yang meninggalkan ginjal. Kelebihan garam-garam mineral dan limbah-limbah nitrogen seperti halnya urea, kreatinin, dan asam urat yang tidak berguna lagi akan dibuang atau akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, di sini ada kreatinin ya. Oke, Bapak akan memberikan informasi tentang apa sih sebenarnya kreatinin itu. Nah, jadi di sini kreatinin merupakan molekul-molekul kimia yang berada di dalam tubuh dan disimpan di dalam otot untuk produksi energi. Nah, zat ini mengalir melalui pembuluh darah dan disaring oleh ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, itu harus dibuang ya. Ini zat yang berbahaya bagi tubuh, dapat menimbulkan penyakit. Nah, sedangkan asam urat merupakan senyawa purin ya. Senyawa purin atau senyawa hasil turunan dari purin. Asam urat merupakan produk akhir lintasan katabolisme nukleotida purin karena tidak adanya enzim urikase yang mengkonversi atau mengubah asam urat menjadi alantoin. Nah, di sini namanya ada penyakit asam urat. Itu biasanya banyak mengandung senyawa purin. Nah, apakah kamu tahu bahan makanan yang mengandung banyak purin yang harus dihindari oleh orang-orang? Ada yang tahu di sini nama bahan makanannya yang mengandung banyak purin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak, Sir. Nggak tahu. Syakila tahu? Atau mungkin ada orang tua atau ada orang-orang yang kamu kenal, dia menderita penyakit asam urat, kemudian diminta dokter untuk nggak boleh makan makanan ini. Tahu apa nama makanannya? Kacang-kacangan, Sir. Kacang-kacangan. Bagus, Syakila. Bayam. Apalagi bayam nggak boleh ya? Bagus. Iya, Apalagi? Emping atau melinjo itu mengandung banyak senyawa purin. Jadi kalau purin itu banyak dalam tubuh, maka dapat menyebabkan penyakit asam urat. Paham ya? Waduh, susunya meningkatkan. Paham? Oke, bagus. Paham, Sir. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Sambil kamu perhatikan gambar di sebelah kiri ini, guys. Nah, di sini ada A, B, dan C ya. Nah, di sini A itu bagian filtrasi, B itu bagian reabsorpsi, ada kiri kanan, dan C itu merupakan sekresi atau augmentasi atau pengeluaran. Oke ya. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme dari ketiga tahapan ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang filtrasi dulu. Nah, proses filtrasi atau penyaringan darah terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, ketika darah dari arteriola aferen memasuki glomerulus, maka tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Nah, hasil filtrasi ini disebut dengan filtrat glomerulus. Ini ya, filtrat glomerulus. Atau disebut juga dengan urin primer. Urin primer.
Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Oke, itu proses filtrasi. Nah, yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ketika filtrat dipindahkan, darah di arterioafferent glomerulus menjadi sangat pekat atau sangat kental. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Selain itu, filtrasi mengandung substansi-substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Sementara itu, urin primer atau filtrat glomerulus tadi yang dihasilkan dari kapsula Bowman memasuki tubulus contortus proximal. Di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang melingkupi tubulus, diserap glukosa dan asam amino serta ion natrium atau Na+. Urin primer yang memasuki lengkung Henle telah lebih bersifat isotonik dengan darah di kapiler. Pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam, NaCl, dan air. Oke, nah penyerapan berlanjut di bagian tubulus contortus distal ya. Nah, di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan-bahan obat-obatan, ion hidrogen, dan NH4. Sementara itu, garam-garam NaCl dan air serta ion HCO3 atau asam karbonat kembali diserap atau diabsorpsi. Oke, urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut dengan urin sekunder. Nah, tadi ada urin primer ya. Sekarang masuk ke tahapan urin sekunder di bagian reabsorpsi. Hasil reabsorpsi ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau serta warna pada urin. Apakah kamu masih ingat apa nama pigmennya? Pigmen yang memberikan warna pada urin. Ada dua. Ada yang tahu? Bapak kasih nilai nih. Bilirubin dan biliverdin. Bagus. Bilirubin dan biliverdin. Tadi yang menjawab Biliverdin. siapa? Daeng sama? Syakila. Syakila. Bagus. Dapat nilai kuis ya. Luar biasa kalian. Nah, itu adalah proses pada reabsorpsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses sekresi atau augmentasi. Nah, urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin yang harus dibuang atau dikeluarkan dari tubuh. Dari tubulus pengumpul, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter, menuju kandung kemih atau vesika urinaria ya. Nah, ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Beberapa hal yang mempengaruhi volume urin diantaranya zat-zat diuretik atau berhubungan sama hormon ADH ya, suhu atau temperatur, konsentrasi darah, serta emosi. Ya, jika sering mengkonsumsi kopi dan teh, maka zat diuretik atau kafein yang dikandungnya akan menghambat reabsorpsi air sehingga volume urin meningkat. Nah, pada saat terjadi peningkatan suhu, kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar serta kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Nah, saat volume air turun, penyerapan air di ginjal berkurang sehingga volume urin akan kembali menurun. Nah, begitu pula halnya ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi lebih cair atau lebih encer karena banyak mengkonsumsi cairan. Oke, itu adalah proses augmentasi atau pengumpulan atau pengeluaran urin. Oke, paham semuanya? Tentang proses pembentukan urin dari filtrasi, reabsorpsi, sampai sekresi. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa perhatikan tabel di sini ya, proses pembentukan urin ini lebih rinci dia. Nah, di mana di sini yang nomor 1 itu adalah filtrat glomerulus atau disebut juga dengan apa tadi?
Urin primer, Urin Sir. primer. Bagus Anissa, bagus Siska. Urin primer itu terletak pada proses filtrasi. Mantap. Nah, tekanan darah akan mendorong molekul kecil dari glomerulus bergerak menuju kapsula glomerulus. Nah, molekul yang dikeluarkan adalah air, glukosa, asam amino, urea, asam ureat, dan kreatinin. Bagus. Nah, yang kedua adalah reabsorpsi tubulus. Prosesnya adalah difusi dan transport aktif mengembalikan molekul ke dalam darah pada tubulus contortus proximal. Yang dikeluarkan adalah air, glukosa, asam amino, dan garam-garam ya. Nah, yang ketiga adalah sekresi tubulus. Prosesnya adalah transport aktif akan memindahkan molekul dari darah ke dalam tubulus contortus distal atau TKD ya. Nah, contoh molekulnya adalah asam urat, kreatinin, ion hidrogen, amonia, dan penisilin atau obat-obatan. Nah, kemudian reabsorpsi air. Itu prosesnya adalah sepanjang struktur nefron dan lengkung Henle serta tubulus pengumpul atau kolektifus, air akan bergerak kembali dengan adanya osmosis yang diikuti dengan reabsorpsi aktif sejumlah garam-garam mineral, di mana contoh molekulnya adalah garam atau NaCl dan air. Yang terakhir adalah proses ekskresi ya, atau pengeluaran urin atau zat sisa, di mana prosesnya adalah pembentukan urin dan pembuangan zat sisa metabolik dari tubuh. Contoh molekul yang terbentuk dan dikeluarkan adalah air, garam, urea, asam urat, amonium, dan kreatinin. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke faktor-faktor, apakah ada pertanyaan tentang mekanisme pembentukan urin? Apakah sudah jelas? Priyadi, ada pertanyaan? Anissa, sudah jelas? Jelas, Sir. Jelas, oke bagus ya. Nanti kalau kurang paham nanti bisa kita komunikasikan via WA ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi urin. Jelas ya, di sini ada 6 guys. Jumlah air yang diminum, rangsangan saraf, hormon antidiuretik atau ADH, kadar garam, penyakit diabetes mellitus, dan suhu atau temperatur. Ya, nah jumlah urin yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk setiap harinya tidak sama. Beda-beda ya, misalnya hari ini berapa mililiter, bisa juga pasti berbeda tuh jumlah urin yang dikeluarkan setiap harinya. Banyak sedikitnya urin yang dikeluarkan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama ya, jumlah air yang diminum. Ya, jelas ini. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun, sehingga tekanan klorid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Artinya, semakin banyak minum, maka semakin banyak urin yang dikeluarkan. Yang kedua, rangsangan saraf. Rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya, air dan darah ke glomerulus akan berkurang, sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. Yang ketiga nih, hormon antidiuretik atau ADH. Ya. Nah, apa itu ADH? ADH merupakan hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Nah, tadi ada tubulus distal, ada tubulus proksimal ya. Nah, apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus akan meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk akan sedikit. Oke. Nah, yang keempat adalah kadar garam. Kadar garam yang berlebih atau tinggi itu mesti dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya akan tetap atau konstan. Oke. Kemudian faktor penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya. Nah, seseorang yang menderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus itu pengeluaran glukosanya diikuti pula oleh kenaikan volume urinnya. Dan terakhir adalah faktor suhu atau temperatur. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi akan meningkat.
ini menyebabkan pembuluh kutaneus atau pembuluh kutan itu melebar sehingga cairan tubuh akan berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Nah, saat volume air di dalam tubuh menurun, maka hormon ADH akan disekresikan sehingga reabsorpsi air akan meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu juga akan merangsang pembuluh abdominal itu di bagian perut akan mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi akan turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di bagian glomerulus itu akan mengurangi volume urin. Oke, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi urin. Ada 6 ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan atau membuat resume dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah jelas ini. Pada proses pembentukan urin ada 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeluaran urin atau pembuangan urin adalah jumlah air yang diminum, rangsangan saraf, hormon ADH, kadar garam, penyakit diabetes mellitus, dan suhu atau temperatur. Oke. Nah, itu merupakan pembahasan tentang mekanisme pembentukan urin ya pada tubuh manusia. Nah, kemudian di sini ada penugasan mandiri, ada 2 pertanyaan. Ini sudah saya upload ke psikologi, bisa kamu kerjakan ya di psikologinya. Contoh nomor 1 nih, perhatikan gambar proses pembentukan urin berikut ya. Nah, dari gambar ini, coba kamu analisis proses pembentukan urin pada manusia berdasarkan gambar. Misal gambar 1, 2, 3 itu apa nama proses pembentukannya, kemudian apa saja organ yang terlibat di dalam proses pembentukan tersebut. Misalnya organ pada filtrasi apa namanya, organ pada augmentasi apa namanya, dan sebagainya. Oke, dengan kebiasaan kalian dalam melakukan pola hidup sehat dalam memelihara ginjal. Jadi setelah kamu membuat analisis dari proses pembentukan urin ini, maka coba kamu hubungkan antara proses pembentukan urin dengan kebiasaan pola hidup sehat. Oke? Nah, the second one, pertanyaan kedua. Salah satu fungsi ginjal adalah menyaring atau memfiltrasi darah. Jelaskan mengapa darah perlu disaring. Kemudian urin itu sebetulnya berasal dari mana sih? Dan apa yang menyebabkan urin itu bisa berwarna kuning gading? Ya, coba kamu menjelaskan beberapa pertanyaan ini. Dan kamu kerjakan di kertas lembar, kamu foto dan dikirimkan ke email. Kemudian semua tugas itu jangan dikirimkan ke WA saya. Kenapa? Nanti khawatirnya bisa hilang di WA saya. Jadi supaya lebih bagus, lebih terjaga dan tidak hilang, maka semua tugas itu coba kamu kirimkan ke email ya. Oke semuanya? Oke, nah demikianlah pembahasan kita tentang proses pembentukan urin. Apabila ada pertanyaan silakan dilontarkan. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian? Rahmah Mulana. Sir, saya ingin bertanya, Sir. Siapa itu? Anissa. Anissa. Oke, Anissa silakan Iya, pertanyaannya. Tugasnya tetap dikirim di email yang Pustaka Riset kan, Sir? Ya, betul sekali. Correct. Terus? Itu aja pertanyaannya? Itu saja. Iya, Sir. Tadi Bapak kira kamu menanya tentang pembelajaran, tapi lebih ke untuk tugas-tugas ya. Oke, before we close our learning activity, apakah ada respon atau pertanyaan yang berhubungan sama materi kita gitu? Mungkin di sini ada yang sering buang air kecil, takutnya ada hubungannya sama itu kan, sama apa? Proses pembuangan yang tidak baik gitu. Oke, Cindy mau nanya, silakan. Ya, Sir, kadang kalau lagi tiba-tiba mau buang air gitu, itu termasuk faktor apa? Tiba-tiba mau buang air kecil, kemudian? Kalau lagi sibuk itu kan kadang orang pengen buang air kecil gitu, Sir. Itu termasuk faktor sistem. Faktor sistem apa tadi? Bapak nggak dengar, bisa kamu perjelas suaranya atau kamu kencengin volume audionya? Sistem
sistem ekskresi itu bisa dipengaruhi Sistem dengan ekskresi? keadaan kita gugup gitu, Sir. Iya, terus apakah ada hubungannya dengan? Kalau misalnya kita sedang gugup, Iya. kadang pengen buang air kecil itu bisa Oh ya mempengaruhi. jelas, itu berhubungan sama emosi tadi kan. Jadi kalau kamu tuh punya emosi yang tidak stabil, sering gugup, itu biasanya lebih sering mengeluarkan urin. Kenapa? Karena di situ kadar produksi urinnya tidak normal. Ya, jadi kalau kamu memiliki emosi yang labil, kamu sering marah, atau kamu sering ketakutan atau gugup, itu biasanya lebih sering buang air kecil. Itu berhubungan sama rangsangan saraf ya, berhubungan juga sama emosi atau temperamen. Jelas jawaban saya? Iya, Sir. Terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Aulia Rahman, ada pertanyaan, ada respon? Jelas? Jelas, Sir. Bagus. Rahmah Mulana, ada pertanyaan? Bagus. Unisari, ada pertanyaan? Ini, Sir. Nah, ayo. Saat orang tidur banyak itu kan, Sir, atau bayi gitu kan, atau Iya. balita Iya. kebangun untuk buang air kecil, Sir. Itu Iya. termasuk ke faktor yang mana, Sir? Itu termasuk ke bagian suhu kadang ya. Nah, kenapa tuh kadang anak kecil tiba-tiba suka buang air kecil atau ngompol ya? Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan produksi urinnya gitu. Itu berhubungan sama rangsangan saraf dan suhu. Nah, biasanya saraf pada balita itu dia belum terbentuk dengan sempurna dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, kita aja orang dewasa, kita bisa tahu, oh, kalau misalnya kita mau sesak buang kecil, kita langsung terbangun, kemudian kita buang kan, tanpa kita harus ngompol dalam celana gitu. Kenapa? Itu berhubungan sama saraf atau neuron kita. Tetapi kalau balita atau anak bayi, dia itu belum bisa belum bisa mengontrol atau mengendalikan sarafnya, sehingga dia itu terkadang suka ngompol, kemudian dia terbangun di malam hari gitu ya. Nah, itu berhubungan sama rangsangan saraf atau suhu juga di situ. Biasanya kalau kita berada di tempat yang dingin, itu kita lebih cenderung buang air atau tidak? Buang air, Sir. Jelas ya, jelas. Kalau kamu misalnya gini, kamu bandingkan A itu ada di tempat yang dingin, B itu di tempat yang panas, atau di tempat yang nggak terlalu dingin. Manakah orang yang paling sering buang air kecil? Di tempat yang orang yang berada jelas. di daerah dingin, Sir. Betul, Siska, di tempat yang dingin. Kenapa? Berhubungan sama suhu. Jelas ya. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, itu maka kecepatan respirasi akan meningkat, sehingga dapat menyebabkan pembuluh kutan akan melebar, sehingga cairan tubuh akan meningkat dan berdifusi ke permukaan kulit. Ya, ini berhubungan sama keringat ini ya, berhubungan sama keringat dan juga berhubungan sama urin gitu ya. Nah seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Habis ini siapa yang masuk? Bu Dita ya? Iya, Sir. Oh ya, tadi Bu Dita bilang dia nggak bisa hadir ke sekolah karena anaknya sakit. Jadi ini adalah pertemuan terakhir ya. Nanti nggak ada Bu Dita gitu. Oh iya, Sir. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak ingin bertanya tentang riset. Di sini apakah ada masalah atau kendala di risetnya? Di sini yang belum sempro ada Rahmah Mulana sama Siska ya. Lainnya udah nih. Iya, Uni, Sir. Daeng udah, Uni sudah, Cindy udah, Aulia udah, Siska belum. Kemudian Syakila sudah, Riyadi udah, Rahmah belum nih. Nah di Zoom ini 2 orang belum sempro. Apa masalahnya? Coba kamu ceritakan dulu. Saya kan, Sir, Nah, pinjam laptop abang saya, Sir. ya. Jadi dia sekarang lagi sibuk-sibuknya kerja. Dia kan TU, Sir. TU Jadi di sekolah. jadi laptopnya masih dipakai, Sir. Jadi kalau mau buat PPT sama memperbaiki proposalnya belum sempat semuanya, Sir. Enggak, padahal kamu sebetulnya sudah di ACC sama pembimbing kan? Sudah, Sir. Bahkan 2 minggu yang lalu. Saya tunggu-tunggu nih, mana si Siska? Kenapa dia belum mengerjakan PPT juga? Dan kamu tidak ada konfirmasi ke saya gitu. Artinya kalau abang kamu masih menggunakan laptop, kamu apa nggak bisa mengerjakan PPT-nya di warnet?
Siska? Bisa, Sir. Nah, gitu aja. Coba kamu kerjakan di internet, di warnet gitu. Masa nggak bisa? Maksudnya Iya, gini, Sir. sampai kapan kamu menunggu abang kamu selesai pakai laptop? Karena dia sibuk di bagian TU kan. TU itu bekerja harus menggunakan laptop atau komputer. Jadi kalau kamu nunggu abang kamu selesai pakai laptop sampai kapan gitu ya? Iya, Sir. Nah, kenapa? Karena itu siswa lain sudah sempro, kemudian mereka sekarang tahap mengerjakan instrumen, kemudian penelitian lapangan. Kalau kamu di sini udah ACC nih, tinggal mau sempro, tapi gara-gara nggak ada laptop, kamu jadi nggak bisa mengerjakan PPT. Sayang jadinya kan, gitu. Coba kamu kerjakan. Nah, berarti sekarang Siska masalahnya adalah di perangkat ya, perangkatnya lagi Iya, Sir. digunakan sama abang. Tapi sebetulnya solusinya adalah coba kamu kerjakan di warnet. Ada nggak di tempat tinggal kamu warnet? Banyak, Sir. Wah, banyaknya. Kalau banyak, berarti nggak ada masalah ya, Siska? Iya, Sir. Bapak pikir kamu tinggal di pelosok atau tinggal di Sipiongot. Jadi kamu nggak bisa mengerjakan tugas-tugasnya di warnet. Kamu tinggal di mana, Sis? Deli Serdang, Sir. Wah, Deli Serdang itu kota ya. Di sana banyak internet. Jadi nggak ada cerita ya, Siska. Kamu bisa ngerjain PPT-nya di warnet ya. Atau ginilah, abang kamu selesai kerja, apakah laptopnya nganggur? Dia juga ngerjain skripsi, Sir. Dia Oh, mau skripsi. wisuda. Oh ya, betul juga. Lagi sibuk-sibuknya ya. Yaudah, kamu nggak usah mengganggu abang kamu, nanti dia emosi ya mengerjakan skripsinya. Oke, sekarang saya belum tahu nih masalah yang dihadapi oleh Rahmah Mulana. Rahmah, apa masalahmu? Gini, Sir. Kan pembimbing kedua saya resign, Sir. Siapa itu namanya? Miss Rolly, Sir. Oh, Miss Rolly, terus? Terus, Sir, saya udah ngubungi pembimbing 1, Sir. Ah, Tapi pembimbing 1 sibuk. belum ada Miss Iya. Rida, Sir. Miss Rida, benar. Kan lagi sibuk nih untuk mapping ya, untuk PSB. Iya, Sir. Jadi? Saya udah ngirim email dan itu belum dibalas, Sir. Nah gini, kamu nggak tahu pengganti Miss Rolly sudah ada, Pak Zulfikar? Bukannya itu kemarin, Sir, Rido nanya Iya. ke Sir Julfikar, kata Sir Julfikar, dia Sir itu pengganti Mem ID, Sir. Iya, pengganti Mem ID dan juga pengganti Bu Rolly. Dia tuh adalah pengganti pembimbing guru bahasa Indonesia, baik Bu ID maupun Bu Rolly. Jadi itu bukan cuma menggantiin posisi Bu ID aja ya Rahmah, tapi juga guru yang mengajar bahasa Indonesia gitu ya. Nanti saya bilang sama Pak Zulfikar, Pak, Bapak sebetulnya menggantiin posisi 2 orang nih, bukan cuma Bu ID tapi juga Bu Rolly. Paham Rahmah? Baik, Sir. Nah, Ya, Sir. jadi kamu ada nyimpen nomor HP beliau? Ada, Sir. Nanti kamu hubungi aja. Sir, kata Pak Jemi, Kadif PPT, Kadif Riset, yang menggantikan posisi Miss Rolly juga Bapak gitu ya. Jadi Bapak juga istilahnya membimbing kami semua gitu ya. Baik, Sir. Oke. Nah, berarti masalahnya adalah di komunikasi ya. Komunikasi kamu pikir penggantinya belum ada ya, tapi sebetulnya sudah digantikan sama Pak Zulfikar. Oke. Bagus, berarti masalah sudah jelas ini ya. Nah, sekarang yang lain nih yang udah sempro nih. Saya tunggu-tunggu instrumennya belum ada yang selesai nih. Uni, Daeng, Cindy nih. Cindy yang sempronya sebelum pandemi kok nggak ada nampak nih. Bagaimana progresnya Cindy? Saya lagi nanya sama sister, soalnya kan waktu itu sister Echa ya. Echa Preti. Iya, sister itu udah mau bantuin saya ngerjain instrumennya. Terus? Karena setelah baca riset saya, kata sister itu agak ribet nih katanya gitu, Sir. Agak ribet, maksudnya ribetnya apa? Yang menentukan instrumen gitu, Sir. Terus? Jadi saya mau minta bantuan sister itu. Soalnya saya kan anak pertama, jadi belum ada pernah skripsi. Belum ada apa? Panduan penulisan riset? Ya, bukan, Sir. Maksudnya saya tanya gitu, Sir. Selain sister yang sister Kenapa kamu tanya siswa? Ya kamu tanya guru pembimbing kamu lah. Hah? Mem Eka, Sir. Mem Eka ya kamu tanya beliau. Mem, saya mau nanya nih tentang instrumen. Bagaimana ya? Ya kamu tanya. Masa kamu tanya
si Eca dia pun nggak paham. Kamu tahu Eca itu pun instrumennya nggak jelas itu. Bagaimana kamu bisa bertanya sama instrumen orang pun yang nggak jelas? Jadi lebih bagus kamu tanya Mem Eka atau kamu tanya saya sebagai kadifnya. Saya paham tentang instrumen ya. Ya, seperti itu. Jadi kamu jangan takut-takut lah. Kamu WA saya aja. Saya pengen nanya masalah instrumen. Ya, saya akan membalas gitu ya. Nah, di sini yang paling sering WA adalah si Mutiara Rahma. Mutiara itu dia dalam 1 minggu itu dia sering WA saya tanya tentang instrumen. Dan dia sekarang udah mau selesai instrumennya, tinggal divalidasi. Nah, kalian sekarang bingung-bingung nih. Mau tanya si ini nggak ngerti, ya kan? Kemudian juga kamu malu atau segan menghubungi saya. Jangan segan-segan lah, ya kan? Kenapa? Nanti kamu yang rugi sendiri. Nanti waktu apa pemberian nilai DKN riset, nanti kamu dapat nilai K atau kurang. Kurang itu nggak tuntas. Itu bisa mempengaruhi kamu naik ke kelas 3 nanti. Jangan sampai nanti nilai kamu bisa nggak tuntas ya untuk program riset. Kenapa? Karena riset itu adalah program wajib di sekolah kita. Baik itu riset, pramuka, KWU, dan sebagainya. Oke? Jadi kalau ada masalah, hubungi saya aja, jangan diam-diam. Atau kamu sengaja nih, supaya nggak ngerjain apa-apa, yaudahlah nanti pas mau di ujung-ujung, baru aku mau menghubungi Pak Jimmy gitu. Jangan seperti itu sekarang ya. Karena Cindy kamu yang pertama kali sempro kan, waktu di lab komputer, saya masih ingat lagi. Sebelum pandemi, kamu masih sempro di sini sama si Rafidah kan? Iya, Sir. Sama ini. Iya, pokoknya nanti kamu hubungi saya aja, Pak. Saya pengen nanya, apa judul penelitianmu? Hand sanitizer dari daun kersen itu, Sir. Oh, berarti kamu langsung praktek lah. Ngapain kamu membuat instrumen angket? Kamu kan sekarang penelitiannya eksperimen murni, membuat sanitizer dari kersen. Itu langsung kamu kerjakan di rumah. Teknologi yang Sir upload itu kan udah saya downloadin tuh semua. Yang Sir kasih. Saya baca tuh. Terus? Saya nanya pada bikin angket, pada bikin instrumen gitu. Nah, angket itu untuk penelitian sosial. Misalnya motivasi. Contohnya apa sih Mutiara, dia tentang program GBN Speech, dia membuat angket. Nah, kalau kalian yang fokus untuk penelitian murni, misalnya gini, membuat sanitizer, membuat tape lah, membuat produk dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, itu namanya penelitian murni. Kamu langsung membuat lembar eksperimen, adalah langsung praktek lah di rumah. Nah, jadi di sini kamu tinggal menyiapkan bahan-bahannya, daun kersen. Apakah ada di rumah kamu daun kersen atau daun cherry? Ada, Sir. Banyak? Banyak, Sir. Iya. Udah lengkap. Udah lengkap. Jadi apa lagi yang kamu tunggu? Terus apa lagi bahan-bahannya selain daun kersen? Yang zat kimianya itu, Sir. Zat kimianya apa aja, Sin? Ya, Sir. Saya tengok dulu. Udah, kamu aja lupa dengan bahan-bahannya. Kenapa? Udah terlalu lama kan? Kamu biarin sampai bertahun-tahun nggak kamu kerjakan itu ya. Oke, sekarang si Aulia Rahman nih, gimana sama proposalmu Aulia? Ada kendala Aulia? Oh, bab 4 sama bab 5 ya, Sir? Loh, kamu ngapain ngerjakan bab 5? Orang kamu aja belum penelitian. Penelitiannya gini, Sir. Bahan sabunnya itu boleh saya ganti sama bahan sabun langsung, Sir. Kan penelitiannya di rumah, jadi susah, Sir, membuat bahan sabun dari nol, Sir. Membuat sabun dari apa? Daun sop? Apa tadi kamu bilang? Kamu mengganti bahan-bahannya? Iya. Oh, maksudnya kan, Sir, saya kan mau buat sabun dari pinang dan sirih. Ya, betul. Terus? Bahan utamanya kan, Sir, sabun. Jadi maksudnya saya tinggal langsung beli sabun kosong. Sabun murni. Oh, terus? Oh, nah, itu namanya soap base. Namanya soap base. Terus? Biar kalau nanti kan, Sir, penelitiannya kan, Sir, di rumah. Jadi nggak terlalu saya patokkan sama
penelitian yang saya buat, Sir, karena kurangnya alat dan bahan, Sir. Ya, sekarang kamu harus diskusikan dengan pembimbing. Kamu nggak boleh mengubah sesuatu tanpa sepengetahuan mereka gitu. Nah, bisa gini, karena keterbatasan bahan-bahan, kamu gantilah semuanya. Nanti nggak sesuai sama isi proposalmu, ya kan? Ya, sesuai jadinya Aulia. Jadi lebih bagus kamu hubungi Abi Henry sama Bu Tifriza, kamu bilang, Bi, Umi gitu ya, saya mau penelitian di rumah, tetapi karena keterbatasan bahan-bahan, jadi ada bahannya yang saya kurang-kurangi gitu ya, atau yang saya modifikasi. Nah, artinya kamu harus ngomong dulu sama mereka dan sama saya. Saya berhak tahu apa yang terjadi pada penelitian siswa, apakah mengalami kendala, misalnya bahannya nggak ada, atau mungkin bahannya terlalu mahal sehingga bisa diganti sama yang lebih murah, gitu ya. Itu komunikasi penting, ya, komunikasi, diskusi itu penting sekali supaya nanti tidak terjadi penyimpangan atau bias antara isi proposal sama yang kamu kerjakan. Oke? Nah, itu aja lah ya. Kalau ada apa-apa nanti tinggal WA saya aja. Oke, saya rasa saya akhiri aja. Kalian bisa leave Zoom sekarang. Terima kasih atas partisipasinya ya. Yes, sir. Yes, sir.